Kapan sih sebuah akad pernikahan itu dianggap sah? Nah, di sini saya akan bacakan ya syarat-syarat nikah yang tercantum di dalam Al-Fiqhul Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah, di dalam Fiqh Al-Muyassar ya, dalam petunjuk Alkitab, Al-Quran dan juga Sunnah. Syurutun nikah ya, syarat-syarat pernikahan. Yushtaratu fin nikahil ati. Disyaratkan di dalam sebuah pernikahan itu sebagai berikut. Yang pertama, ta'yinu kullin minaz zawjaini, harus ta'yin, menentukan setiap masing-masing dari kedua mempelai. Maksudnya menentukan siapa, harus ditentukan, baik itu yang perempuan ataupun yang laki-laki. Fala yasihu aqdun nikahi, maka tidak sah akad sebuah pernikahan ala wahidatin la yu'ayyinuha, bagi salah satu perempuan yang tidak ditakyin, tidak ditentukan. Kaqaulihi, seperti ucapan seseorang, zawwajtukah binti, saya menikahkan engkau dengan putriku. Dia tidak menentukan siapa dari putrinya yang hendak dia nikahi. In kana lahu aktsaru min wahidatin, kalau dia punya lebih dari satu anak perempuan. Au yaqulu, atau dia mengatakan, zawwajtuha ibnaka, saya telah menikahkan putriku dengan anak laki-lakimu. Ya, anak laki-lakimu yang mana? Misalkan yang lawannya itu beberapa saudara laki-laki. In kana lahu iddatu abna'in, jika dia punya beberapa saudara laki-laki. Bal la buddah, akan tetapi seharusnya min ta'yini dzalika, mentakyin, menentukan ya, bil ismi, dengan nama ya. Ka Fatimah, misalkan namanya ya, nama mempelai perempuannya Fatimah, wa Muhammadun wa Muhammadin, atau Muhammad mempelai laki-lakinya, au bis sifah, atau dengan sifat, misalkan kal kubra au sughra, saya nikahkan engkau dengan anak putri saya yang paling tua, atau anak putri saya yang paling muda, dan seterusnya. Jadi yang pertama harus ta'yin, menentukan siapa di antara anak perempuan atau mempelai laki-laki yang hendak kita nikahkan. Yang kedua, ridha kullin minaz zawjaini bil akhir, ada kerelaan, tidak ada paksaan bagi setiap masing-masing dua mempelai pernikahan yang akan melangsungkan pernikahan. Fala yasihhu nikahul ikrah, maka tidak sah nikahnya orang-orang yang dipaksa. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar, janda itu tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai persetujuan. Walal bikru hatta tusta'dzana, dan tidak boleh menikahkan seorang perempuan yang masih perawan sampai dimintakan izin. Artinya ada kerelaan untuk menikah. Yang ketiga, al-wilayatu fin nikah, harus ada perwalian di dalam pernikahan. Fala ya'qidu 'alal mar'ati illa waliyuha, maka tidak boleh membuat akad ya untuk menikahkan seorang perempuan illa waliyuha, kecuali walinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikahnya kecuali dengan wali. Wa yushtaratu fil waliyyi, dan disyaratkan bagi seorang wali ayyakuna rajulan, wali itu harus laki-laki, tidak boleh wali perempuan. Balighan, harus baligh, aqilan, harus berakal, hurran, harus merdeka, adlan, harus adil, walau zahiran, walaupun dipandang dari segi zahir. Jadi ini ya. Yang keempat, asyhadatu ala aqdin nikah, ada persaksian ketika akad nikah. Fala yasihu illa bi syahidai adlin muslimaini, maka tidak sah sebuah akad itu kecuali disaksikan oleh dua orang saksi yang adil muslim, balighaini yang baligh, adlaini yang adil, walau zahiran, walaupun secara zahir saja. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin, tidak sah nikahnya, pernikahan itu, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Wa ma kana ghairu dzalika fa huwa batil, maka akad nikah selain itu maka batil. Qala Tirmizi, Imam At-Tirmizi mengatakan, al-amalu alaihi inda ahli ilmi min ashabin nabi, mengamalkan hadis ini adalah kebanyakan ahli ilmu dari sahabat-sahabat Nabi, wa man ba'dahum, dan setelahnya, minat tabi'in, dari orang-orang tabi'in, wa ghairihim, dan selainnya. Qalu la nikaha illa bi syuhudin, tidak sah sebuah akad pernikahan kecuali dengan saksi. Wa ishtiratu syahadati, adapun mempersyaratkan adanya saksi fin nikahi, di dalam sebuah pernikahan, ihtiyatun, merupakan sebuah kehati-hatian, lin nasabi, untuk ketersambungan nasab. Khauful ingkar, karena dikhawatirkan ada pengingkaran. Maksudnya gini,
Kenapa harus ada saksi? Karena takut nanti kalau sudah punya anak malah tidak diakui itu anaknya. Tapi kalau sudah ada saksinya, maka saksi itu yang akan menguatkan bahwa itu memang ayahnya atau itu memang ibunya. Yang kelima, di antara syarat pernikahan, sahnya pernikahan adalah khuluwuz zawjaini minal mawani. Terbebasnya kedua mempelai dari penghalang-penghalang allati tamna'u minaz zawaj, yang menghalangi dua orang mempelai itu untuk menikah. Min nasabin, misalkan karena hubungan nasab, jadi anak dengan orang tua tidak boleh menikah, misalnya kan dengan ibu atau dengan ayah, misalnya kan bagi anak perempuan, atau dengan kakek nenek ya, atau dengan saudara perempuan atau saudara laki-laki. Aw sababin, atau karena sebab karodoin atau saudara sepersusuan, itu tidak boleh. Pemusaharatin, atau karena talian perkawinan, misalkan mertua atau anak dari istri yang di bawah, misalkan ada seorang menikahi janda, dia punya anak perempuan, maka tidak boleh dinikahi kalau sudah digauli ibunya. Waqtilafu dinin, atau berbedanya agama. Wa nahwi dzalika minal asbab, dan seperti contoh tersebut dari sebab-sebab ya. Kayyakuna ahaduhuma muhriman bihajjin aw umratin, atau seperti seseorang yang sedang ihram untuk haji atau umrah. Jadi ini ya, 5 syarat agar sebuah pernikahan itu, akad pernikahan itu sah. Yang pertama harus menentukan siapa yang mau menikah. Ya, yang kedua harus ada keridhaan dari dua mempelai. Yang ketiga harus ada wali di dalam pernikahan. Yang keempat harus ada saksi di dalam sebuah akad pernikahan. Yang kelima adalah terbebasnya kedua mempelai dari penghalang pernikahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus channel ini dan silakan bagikan kalau Anda merasa ada manfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.